Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam rahayu, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan saya Arif Super Vlog, dan saat ini saya ada di rumah makan Blilas kawan-kawan ya. Kok Blilas, maaf. Saat ini kita ada di rumah makan Tulang Bawang ya, di daerah Blilas. Seperti biasa di rumah makan Tulang Bawang Bauban ya. Dan pagi ini saya akan nyuci truk kegiatannya ya pagi-pagi. Dari kemarin sore saya di sini sekalian nunggu Mas Didot ya, mana tahu bisa ketemu nanti, soalnya tadi malam itu sudah sampai Merlung ya. Kalau jalan mungkin pagi ini sampai kawan-kawan, tapi belum tahu juga update terbarunya ya. Seperti biasa ini ketemu tetangga saya tuh, Mas Robi, yang sering ketemu sama saya, sama-sama Gunung Pati, ketemu di sini nih. Oke guys, kita cuci truknya dulu ya pagi ini. Setelah itu kita sarapan lalu berangkat. Mana tahu juga nanti Mas Didot ngasih kabar, kita tunggu sekalian. Soalnya besok pagi-pagi saya sudah harus sampai lokasi di Dumai ya. Kalau nggak segera berangkat, repot ini nanti nih. Oke, saatnya nyuci truk kawan-kawan. Kota-kota ping pira? Kota-kota ping pira? Aku ping tamu-tamu juga kayak aku. Ping pindo iki. Kok pindo to ping telu. Ome aku tentang cappuccino. Ya, sama-sama. Roa. Piye? Wah, tangi opo?
opo? Wah, aku ngopi iki karo nggone wong mbah mobil. Nang ngopi sih. Boleh jelas. Ambil ini dia sekarang nak. Tapi warnanya kayak gini semua ya? Iya. Ada warna lain pesan. Ada warna Memang tidak juga. Yang begini semua warnanya. ya. Minden. Bagus dari iya. Juga. Kira aku ditutup malam tadi dari jauh. Ya. Mobil Cina ini saya. Tergantung spare part. Kalau spare partnya udah tadi. Orang kan masih mikir gitu lah. Tapi kalau mau buat yang Cina, mobil lebih salah gitu. Kayak kamar. Halo. Baubat. 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 Ruangan kamar. Kalau yang salah. Tinggal velgnya biar kelihatan bersih semua guys. Tadinya minta ampun lama dicuci. Paling pas lagi santai-santai kayak gini kita bersih-bersih kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, sudah selesai nyuci ini ya, tinggal sarapan. Pelek semua udah dicuci itu, kelihatan putih ya, nggak hitam lagi. Habis nyuci, kita minum susu putih dulu kawan-kawan, biar hangat perutnya, biar enak badannya. Sarapan dulu kawan-kawan dengan ini apa? Tongseng kambing nih. Mari makan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Ya dulu ya. Tongseng kambing. Saya mengecas satu dulu ya. Udah kan sayang. Seperti inilah kehidupan sopir kawan-kawan ya. Ketika di jauh hanya bisa video call sama anaknya. Sama saya juga gitu kadang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan kawan-kawan ya. Ini sudah jam 10 lebih. Seperti yang saya bilang dari tadi, saya di sini sejak kemarin sore kawan-kawan. Dan sebenarnya saya itu sengaja bermalam dan sampai siang gini karena saya nunggu sahabat kita ya, Mas Didot. Tapi alhamdulillah kebetulan beliau belum sampai ya, sampai segini siangnya. Karena saya lagi ngejar waktu, akhirnya saya minta izin sama beliau untuk jalan dulu. Tadi saya udah komunikasi sama beliau kawan-kawan. Jadi tadi malam Mas Didot ada di daerah setelah Merlung ya, sebelum batas Jambi Riau. Dan barusan tadi saya chat dari WA, katanya sudah mau sampai batas kawan-kawan. Dari batas kemari agak lama, jadi saya memutuskan untuk jalan duluan aja karena besok sudah hari Senin ya. Saya sudah telat ini, harus segera masuk ke pabrik kawan-kawan. Habis dicuci malah hujan kawan-kawan. Kotor lagi dong ini kalau gini caranya. Aduh. Kita jangan pertama rengat kawan-kawan. Saya memakai gigi 6 ini. Tadi bisa ancang-ancang dari bawah. Hujannya pun turun pas tanjakan ini juga. Pas masih di bawah belum kehujanan kawan-kawan.
gerimis kecil-kecil. Tadi pas tanjakan deres. Sudah sampai di Pangkalan Kerinci. Tetap saya spilkan ya daerah sini kawan-kawan ya, soalnya ini persimpangan rawan juga sih untuk teman-teman yang mungkin butuh panduan. Kita harus ke kanan kawan-kawan untuk ke arah Pekanbaru ya. Pokoknya kalau dari Rengat lurus nanti kan jalannya naik turun. Setelah ketemu jalan datar, ada pertigaan ini pasti kelihatan nanti. Itu kawan-kawan belok ke kanan. Ini buat kawan-kawan yang belum pernah kesini atau penonton baru ya. Kalau penonton lama pasti tahu lah. Soalnya setiap kali lewat sini pasti saya sepil kawan-kawan. Ini lurus saja terus, nanti ketemu lampu merah kita ke kanan. Setelah ke kanan lurus terus naik turun ketemu pertigaan besar ya. Kalau lurus ke arah Siak nanti kita ke kiri kawan-kawan, itu namanya simpang Perak. Kita ke kiri arah Pekanbaru, arah ke Sekijang. Ini sudah jam 14.55 ternyata. Estimasi sampai sana sekitar jam 5 nanti. Kita setengah 5 kita istirahat sejenak. Jam 8 malam kita berangkat lagi. Gas terus pokoknya. Kalau capek kan paling. Dan ini dia pintu gerbang PT RAPP, perusahaan yang sangat besar, raksasa kawan-kawan. Ini di sini pada masuk itu. Biasanya truk-truk balak masuk ke sana. Kita di lampu merah pertigaan. Wah, ini kalau mau lihat guys, truk satu badan, Trinton, apa ini? Triple ya. Dan belakangnya triple kayak trailer kawan-kawan. Itu juga sama itu yang kosong itu, kayak trailer kan. Muatannya jos muatannya. Lampu merah kawan-kawan. Kita lurus saja, nanti ketemu simpang Perak, namanya pertigaan besar, kelihatan banget. Nanti belok ke kiri aja kawan. Yang biasa mengikuti perjalanan saya
pasti sudah bosan melihat video saya yang di sini ya. Kok itu aja videonya gitu ya. Apa beda hari beda cerita sih emang. Nanti ada apa pemandangannya gimana kan beda ya. Ada di pom depan ini ada solar, terus antriannya nggak banyak. Saya mau antri solar lagi. Sudah berapa bulan ya saya nggak bisa masuk pom ini. Udah mungkin ada kali 4 bulan, entah 5 bulan. Nah, bisa antri yuk, masuk yuk. Kita ke kiri guys. Gak apa-apa lah, makan jalan dulu gak apa-apa. Sementara alhamdulillah bisa antri. Ini dapat tambahan solar kawan-kawan 100 liter. Lumayan. Wah ini pas rame ini. Sama mobil Karimun putih, terima kasih. Saya juga buka jalan untuk ambulan, makanya ambil kiri. Muatan saya nomor 2 atau nomor 3 itu dari belakang udah miring kawan-kawan, tapi insya Allah masih aman lah. Kayaknya yang nomor 3 dari spion udah kelihatan. Tadi gara-gara ini kawan-kawan aku apa spionku diserempet sama truk kol diesel. Tapi bukannya berhenti minta maaf atau gimana, saya klakson malah lari. Makanya saya kejar, saya agak ugal-ugalan tadi. Saya mata 60 ton tapi alhamdulillahnya bisa kekejar. Cuma ya nggak berhenti. Cuma kelakuannya saya balas saja. Dia motong saya potong ganti, terus saya pelan-pelan di depannya. Tapi saya nggak berhenti, saya nggak mau ribut sama orang. Orangnya terus ngikutin saya lama. Mungkin masnya terus nonton channel saya mungkin. Nggak apa-apa mas. Yang penting selamat, nggak ada masalah ya. Spion saya agak pecah, tapi harusnya masnya kalau nonton ya, soalnya kan tadi lihat karpet saya belakang ada tulisan YouTube Sopir Ngevlog, mana tahu terus buka YouTube saya ya, terus nonton. Harusnya masnya ngacungin jempol atau dada-dada, saya sudah nggak apa-apa. Dan cerempet langsung lari, ya tak kejar gitu.
tuh. Kalau cuma cempet toh nggak pecah sih nggak masalah ya. Cuma kan ada baiknya kalau dada-dada atau jempol gitu kita oke lah, nggak ada masalah lah. Udah main potong, cerempet, lari kan nggak sopan dulu. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, udah nggak masalah lah. Tapi udah saya balas tapi ini tanjakan parah ini. Sedikit tapi sering bikin truk gak kuat terus mundur lagi. Sering banget di sini kecelakaan truk gak kuat nanjak. Oke kawan-kawan, kita ada di Simpang Perak pertigaan ya, ke Pekanbaru ke kiri. Kalau lurus ke Siak Minas bisa juga masuk tol Minas nanti, cuma jalannya mengerikan. Pas kapan waktu itu saya ke Perawang ya, hancur. Setelah ini saya mau singgah di rumah makan Mbak Rizka Pekanbaru ya, di Sekijang itu yang biasa saya singgah itu kan. Bersih-bersih pada singgah di sana. Sekitar kurang lebih 40 km dari sini kawan-kawan. Oke, Polantas ini sebagai tanda kawan-kawan. Kalau kita sudah mau sampai di tempat singgah berikutnya. Jadi ini sudah 200 kilo saya jalan dari tempat singgah yang tadi ya. Sekitar jam 10, ini sudah jam 5 sore, hampir setengah 6, 17, 19 ya, setengah 6. Jadi 7 jam perjalanan kawan-kawan. Ngeri ya, non-stop padahal saya. Cuma antri solar tadi nggak ada setengah jam sih. Ini kita ke kanan kawan-kawan ya. Wah, di Timbun. Wah. Flutter kawan-kawan. Untung kuat. Kalau nggak kuat merepotkan orang banyak ini tadi. Oke, saatnya mundur.
sudah parkir rapi dengan aman kawan-kawan. Perjalanan dilanjutkan nanti malam ya. Ini posisi di warung SK. Banyak tertiba di sini. Jadi untuk perjalanan nanti malam tidak bisa saya rekam ya karena kondisi kamera kan tidak support untuk malam hari. Jadi mungkin akan dilanjut besok kalau sudah sampai lokasi kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti malam diberi kelancaran biar bisa sampai lokasinya sebelum subuh. Rencana saya mau jalan sekitar jam 9 jam 10 malam nanti kawan-kawan. Ini mau makan dulu, mau istirahat dulu di sini seperti biasa sehingga saya ketiduran kawan-kawan. Kira-kira minum obat. Udah tengah malam ternyata. Di alarm jam berapa tadi? Tahu-tahu udah 12:30 kawan-kawan. Buka dulu jendela. Nyalakan lampu. Biar terang. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya perjalanan satu malam. Nanti kalau ngantuk bisa lanjut istirahat di tol aja nanti. Mudah-mudahan kuat sampai sana. Sebenarnya masih ngantuk, tapi kalau diturutin kita nggak akan sampai di lokasi ya. Doa, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk jalan raya. Mudah-mudahan diberi kelancaran sampai tempat bongkar, jangan ada halangan ya. Oke ya, setelah terus tadi kita ketemu pertigaan besar kawan-kawan, kita harus ke kiri, jangan lurus ya. Kalau lurus saya nggak tahu kemana, tapi pernah jalan-jalan ke sana tembusnya kota kawan-kawan, nanti malah bingung nanti. Kalau jalur truknya ini setelah timbangan Pekanbaru ya, tadi kan ketika keluar dari rumah makan kita ke kanan ketemu jembatan timbang, masih sedikit ada pertigaan ini kita ke kiri. Nah, ini jalur Pasir Putih namanya. Lurus terus ngikutin jalan ini, nanti ketemu lampu merah sampai mentok pertigaan, nanti kita ke kiri
Sampai sana nanti saya spill kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita ketemu pertigaan ya. Ini sebenarnya lampu merah tapi karena tengah malam jadi mati kawan-kawan. Kita ke kiri. Kanan ke kota. Saja nanti ketemu lampu merah lagi kita ke kanan arah kota ya, tapi kalau siang hari nggak boleh, siang hari harus lurus lagi kira-kira 500 hingga 1 km ada pertigaan besar ke kanan kawan-kawan, arah ke Bungkinang. Untuk malam hari kita lewat kota nanti. Nah ini ada lampu merah ya kawan-kawan ya, tapi mati lagi. Tapi kelihatan kalau siang atau misalkan sebelum jam 12 sepertinya masih nyala. Oh ini masih nyala kawan-kawan, tapi kita jalan aja nggak apa-apa, sepi. Kalau malam lewat sini boleh ya, ini padokannya ada batalion Arhanud. Kalau siang lurus lagi ke sana kawan-kawan, sedikit pokoknya ada pertigaan besar nanti kelihatan. Itu jalan lingkarnya Pekanbaru. Kita lewat kota, nanti ada flyover ya. Nanti flyover kita ke kiri nanti. Ini agak jauh, sekitar berapa ya? 3 km ada kali. Ikutin aja sampai ketemu flyover. Nanti belok ke kiri. Oke, kita ketemu flyover kawan-kawan ya. Langsung ke kiri aja. Kelihatan kok kalau sampai sini flyovernya. Kalau malam pun dari jauh kelihatan juga ada lampu ke depan. Kita ke kiri ya. Sekitar 2 kilo ada lampu merah ya, pertigaan lagi kita ke kanan, kelihatan kok. Jadi nggak usah khawatir kawan-kawan kalau nyasar ya, nggak ada nyasar, pokoknya ngikutin video ini aja, ikutin panduan saya aja, nanti pasti sampai. Nah ini dia kawan-kawan, kita sudah ketemu lampu merah. Ini mobilnya siapa ini? Bukan ini. Kira Morgan. Kayaknya iya sih tadi. Viral ya. Kita ke kanan kawan-kawan ya. Truk Morgan Pau Putih itu ya, yang terkenal di TikTok sama di YouTube. Itu ada lagi tadi, tapi saya malah nggak. Oke, tak jauh dari pertigaan yang kita belok kanan tadi kawan-kawan ya. Ketemu bundaran perempatan, kita lurus lalu ketemu bundaran lagi. Ini pertigaan kawan-kawan, kita belok kanan ya, jangan ke kiri. Kalau ke kiri balik lagi ke Pasir Putih nanti. Ini jalur kotanya ya, tidak jalur lingkar. Nah, setelah ke kanan
Lurus jauh tapi kawan-kawan, sekitar 15 hingga 20 km kurang lebihnya ya. Nanti ada gerbang tol, kita masuk tol nanti. Gerbang tol Pekanbaru. Ikuti jalan ini aja lurus. Oke guys, karena saya ngantuk jadi saya mau istirahat ini di pinggir bahu jalan ya, di tol ini. Tapi belakang saya aman karena ada Fibercon banyak buat perbaikan jalan. Di seberang sana juga banyak truk istirahat kawan-kawan. Ini mesin dan lampu saya nyalakan semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Saya baru saja bangun tidur ya. Karena panik langsung jalan gitu aja tanpa on kamera. Ini saya masih di Kandis Selatan ya. Di kilometer 33. Tadi saya tidurnya di kilometer 32. Lanjutkan perjalanan kawan-kawan. Terlihat kabut ya di sini. Sampai mobilnya ngembun. Di depan kelihatan ya kabutnya ya. Oke guys, kita sudah sampai di exit Dumai ya. Tapi kesananya masih jauh ini. Jadi ini tol Pekanbaru Batin Solapan ya. Kalau mau ke Dumai kita ke kiri, ada arahnya Dumai. Kita maaf terjeda ya. Jadi kita ke kiri arah ke Dumai, naik flyover ini. Kesananya berapa ya? Mungkin sekitar 30 kiloan ada kali kesananya. Oke, ternyata tadi turun flyover kilometer 25. Jadi sekitar 25 kilo kita exit tol Dumai nanti kawan-kawan ya. Kawan, kita sudah ada di gerbang tol Dumai ya. Ngeri sekali sempitnya. Sempit pol. Harus pelan-pelan. Soalnya dulu pernah nggak sengaja kesenggol, ambruk 2 sensor. Jadi trauma saya. Tarifnya 343.000 dari Pekanbaru. Oke guys, setelah gerbang tol tadi ya, kita keluar ke kanan arah ke Belitung.
cari sarapan dulu ini. Bisa parkir gak ya? Masih jam 8:13 kawan-kawan. Di sana ada masakan Padang sih. Yang lain cuma ini apa? Sarapan pagi itu pakai lontong. Oke kawan-kawan, kita sudah dapat sarapan nih. Beli nasi Padang cuma lauk doang, nggak ada apa-apanya kan. Nasi sama lauk udah. Daging. Malah yang satu itu yang warung kecil itu malah recommended itu. Saya hanya beli nasi di sana juga. Kok suka ada Persib parkir di sini, makan di mana dia ya? Makan di mana? Apa ini ya? Warung Sunda. Mana ada warung? Saya lagi cari ATM Mandiri, malah di sini ada pas posisi di kanan. Gara-gara fokus sama warung ya, nyari warung, mana tahu suatu saat nanti lewat lagi kan kita nggak bingung sama warung makan gitu loh. Makanya tadi Persib ada yang parkir di situ. Mana tahu ya, mana tahu mereka lagi ada langganan di sana. Soalnya sudah 3 kali ini saya lihat pada parkir di situ. Ini lampu merah pertama, nanti lampu merah kedua kita ke kanan, ada pertigaan kawan-kawan ya. Antri solar sampai kayak gini kawan-kawan. Saking susahnya solar di Dumai. Oke kawan-kawan ya, ini saya habis bayar retribusi 100.000 di kota Dumai. Jadi semua truk yang bermuatan masuk wajib bayar 100.000. Malah enak gini daripada jidungan sama petugas jembatan timbang itu kan. Di Jawa banyak kasus-kasus petugas jembatan timbang yang nyegat di jalanan itu ditabrak gitu kan. Karuan kayak gini malah enak. Soalnya apa, kalau ditimbang itu suka rewel, muatan disuruh bongkar lah, inilah itulah, kan kasihan sopirnya ya. Harus standar. Kalau minta standar di Indonesia ini yuk kangelan, susah kan. Enak emang muatan standar tonase gitu
kan, lebih awet, lebih cepat, tapi harga-harga itu pasti naik. Daya belinya pasti naik. Kalau bahan bakar diturunkan, nanti katanya Pertamina rugi. Yang terdampak nanti bakal supir. Penghasilan supir pasti menurun drastis. Soalnya Pak ini sudah sangat terasa kawan-kawan sejak naik turun era presiden sebelumnya ya. Naik turun itu penghasilan supir jadi berkurang drastis. Karena saya sendiri merasakan dan supir lain yang kerja borong pasti merasakan juga. Ini kawan-kawan yang paling mengenaskan ya waktu itu ya, saya kan bawa truk setoran ya waktu itu. Saya setoran ongkos borong dari daerah Jawa Timur ya, Gresik, Bojonegoro itu waktu itu ke Duri, ke kota Duri sini. Waktu solar masih 5.150, itu sekian juta ya kan. Tiba-tiba kan waktu itu naik ya, jadi 6.850 kalau nggak salah. Itu ongkos borongnya sama kawan-kawan. Siapa lagi yang kena? Ya supir lagi yang rugi. Nah, harusnya bisa dapat ya kan. Itu naiknya 1.800 kali berapa ribu liter kita beli kan. Jadi rugi gitu loh kalau naik turun solarnya. Karena hitung-hitungannya orang apa cari muatan itu seenaknya sendiri. Kadang dia butuh, kita juga butuh, tapi yang ditekan kita gitu. Kalau mau segini, kalau nggak mau ya udah gitu. Sok jual mahal mereka. Tapi akhirnya apa? Kita nggak mau, yang lain mau kan, jadi kalah kita. Itu kabarnya seperti itu kan. Makanya permasalahan di lapangan itu mungkin bapak-bapak menteri ya kan, orang-orang yang di atas sana itu belum paham apa emang sudah paham tapi pura-pura nggak tahu ya dampaknya akan seperti apa gitu. Kalau bagusnya dari dulu, emang dari dulu muatan tonase. Nah, ini sudah terlanjur mengakar soalnya, jadi susah kawan-kawan ya. Nggak tahu lah, saya cuma sopir sih, cuma ini asumsi pribadi ya. Susahnya kayak gini. Serba salah seperti itu. Kalau menurut saya ya wes enak gini nih, bayar apa namanya, retribusi kayak gini. Wes Palembang itu kan supir pada menghindar timbangan Palembang, terus di mana itu Jatisari, Cikampek itu juga sama. Karuan dibuat kayak gini, coba. Simple. Semua truk lewat bayar, wes. Jadi nggak ada supir takut muatan dibongkar atau mobil ditahan ya, mobil tahan terus disuruh bongkar, itu kan biayanya biasanya dibebankan sama sopir kawan-kawan. Kalaupun perusahaan mau apa namanya, mau menalangi dulu ya, tapi tetap sopir yang dibebani, kena klaim. Entah itu 50-50, entah itu 100%. Malah pendapatan negara ya, pendapatan daerah mungkin lebih bagus dengan cara ini kemungkinan kalau saya, daripada timbangan ya kan pada lewat, tapi yang mau lewat yang muatan tonase, yang muatan berat pada nunggu jam, nunggu timbangan tutup.
sopir juga nggak kehabisan waktu buat nunggu. Kadang nunggu kan misalkan buka jam 8 ya, jam 8 pagi buka itu di Timbangan, nanti jam 12 siang kan pada istirahat. Nah, itu kan pada lewat itu sopir-sopir itu udah berapa jam dia berhenti yang dari pagi itu kan kehabisan waktu juga, kasihan kan. Ya inilah pokoknya sedikit gambaran liku-liku sopir ya. Liku-liku kehidupan di jalan kawan-kawan. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, masih banyak yang nggak tahu. Oke, di depan ada lampu merah, nanti kita ke kanan kawan-kawan. Ke kanan terus sekitar berapa sih ya, 20 kilo mungkin lah ya, kurang lebih ya, apa 25 apa 30, saya juga nggak pernah ngukur. Nanti kita coba spill kalau kita nggak lupa. Kanan nanti ada kawasan Pelintung ya, yang waktu itu saya ketemu sama Mas Dedek. Oke, ini dia lampu merahnya kawan-kawan. Kalau lurus ke kota Dumai. Delapan 90, oke. Kita di kilometer 890, nanti sampai Pelintung kilometer berapa ya? Kita cek ya. Kalau nggak lupa loh ya. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillah ini saya sudah sampai di Pelintung ya. Sebagai tanda ini ada seperti apa ya, ini perumahan apa ini ya. Aduh, kejeglong. Nah ini perumahan rumah dinas sepertinya ya. Ini sebagai tanda maju pas tikungan ini kita sampai di kawasan industri Pelintung ya. Video saya tutup sampai sini dulu karena kemarin saya sempat ditegur tidak boleh merekam di kawasan Pelintung. Jadi mohon maaf untuk video tidak bisa sampai lokasi ya. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel saya. Semoga berkah, sehat-sehat selalu untuk panjenengan semua, sukses selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.